warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Saya Oktayum Melewidanti. Kali ini akan memberikan tutorial cara mengupload bahan ajar atau RPS pada ePrints. Sebelum memulai, siapkan terlebih dahulu bahan ajar atau RPS yang akan diupload. Jadi ini bahan ajar yang akan saya upload. Selanjutnya kita mengakses website atau alamat URL dari repositori kita. Ini merupakan halaman utama dari ePrint saya. Kemudian kita klik login, kita masukkan username dan password. Nah, ini merupakan halaman atau tampilan pengelolaan item atau manage deposit. Nah, di sini jika sebelumnya sudah pernah ada dokumen yang terupload, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang warnanya hijau ini tandanya dokumen sudah ada di ePrint. Yang masih abu-abu berarti masih menunggu review, dan yang berwarna merah atau krem ini dia masih ada yang perlu ditambahkan. Nah, untuk menambahkan dokumen kita klik new item. Nah, ini merupakan tampilan tahapan dalam upload dokumen di repositori. Jadi ada 5 tahapan yang perlu kita lakukan. Tahapan pertama adalah tipe, yaitu memilih jenis item dokumen yang akan diupload. Nah, di sini koleksi lokal konten yang akan kita upload adalah teaching research, yaitu seperti bahan kuliah, silabus, RPS, dan lain-lain. Kita pilih ini, pilih next. Kemudian di sini adalah tahapan kedua, yaitu upload, yaitu kita akan mengupload file dokumen digital ke dalam repositori. Kita klik browse, kemudian kita pilih dokumen yang akan kita upload, maka akan muncul tampilan dokumen yang sudah terupload. Selanjutnya kita pilih next. Nah, sebelum lanjut kita bisa kembali ke upload dulu. Di sini terdapat beberapa field yang perlu diisi. Field yang memiliki tanda bintang artinya wajib diisi atau tidak boleh kosong, karena jika kosong akan muncul peringatan di tahapan selanjutnya. Nah, ini bisa kita lewati saja, atau jika ingin diisi maka disesuaikan dengan jenis dokumennya. Di sini tipenya teks, visible berarti apakah bisa dilihat oleh semua orang atau hanya tertentu saja. Bahasa yang digunakan, di sini bahasa Indonesia, kemudian pilih next. Selanjutnya adalah tahapan details, yaitu kita mengisi data bibliografinya, data bibliografi dari dokumen. Nah, sama seperti sebelumnya, field yang memiliki tanda bintang artinya dia wajib diisi. Nah, untuk mengetahui maksud dari setiap fieldnya, kita bisa mengklik tanda tanya yang ada di sudut kanan atas untuk mengetahui maksudnya. Nah, di sini adalah title, kita bisa isikan judul dari dokumen yang diupload. Ini bisa kita samakan sesuai dengan dokumen yang akan diupload. Selanjutnya adalah ini ada abstrak, bisa kita isikan. Nah, di sini ada kreator atau pembuatnya. Nah, ini perlu diperhatikan, namanya di sini dibalik, yaitu give name atau initial berarti nama depan. Di sini pembuatnya adalah Ibu Nurul Hayati. Berarti di sini adalah Nurul dan di sini adalah Hayati. Kemudian selanjutnya email bisa kita isikan nurul.hayati@uinjkt.ac.id. Jadi bisa disesuaikan dengan data-data bibliografinya. Jika ingin menambahkan, kita bisa klik more input row. Nah, ini kita bisa klik tanda tanyanya untuk mengetahui seperti apa isinya. Kita bisa isikan corporate creators, kontributor. Corporate ini berarti badannya, badan organisasi yang membuat. Kemudian kontributor, apakah dia ada pendukung-pendukung lainnya seperti editor, animator, dan lain-lain. Kemudian divisinya ini, karena ini merupakan bahan ajar dari jurusan ilmu perpustakaan dan fakultas adab, maka saya isikan fakultas adab dan humaniora. Kemudian publication detailsnya, apakah ini merupakan statusnya, apakah dia akan dipublish atau masih dalam proses. Di sini saya pilih publish. Nah, kemudian ini ada field lainnya yang perlu diisi. Ini bisa disesuaikan saja dengan data bibliografi teman-teman lainnya, seperti publisher siapa, kemudian
tahun pembuatannya, tipenya apakah dia sudah selesai atau masih dalam tahap publikasi, funders. Nah, jadi untuk mengetahui apa saja isinya, kita bisa mengklik tanda tanya di sini. Nah, jadi intinya yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengisi sebaik mungkin file details item yang ada di sini. Jadi supaya datanya valid dan nanti akan memudahkan dalam proses pencarian koleksi. Nah, di sini yang pasti yang perlu diperhatikan adalah yang memiliki tanda bintang. Itu harus diisi agar tidak ada tanda peringatan. Nah, di sini juga ada bagian additional information, kita bisa mengetahui apa maksudnya. Nah, selanjutnya jika sudah kita klik tanda next. Nah, selanjutnya ini adalah tahap keempat, yaitu subjek, di mana kita akan memilih subjek yang sesuai dengan dokumen. Nah, di sini kita bisa memilih langsung subjeknya di sini atau mencarinya di kotak pencarian. Nah, untuk melihat subsubjek dari setiap subjek, kita bisa mengklik tanda tambah. Nah, maka akan muncul subsubjek seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkannya, kita tinggal mengklik tanda add. Misalnya dokumen saya subjeknya adalah bibliografi library. Nah, ini saya klik untuk melihat subsubjeknya, kemudian saya pilih di sini dengan mengklik tulisan add ini. Nah, maka nanti kalau jika sudah akan muncul subjek yang dipilih di bagian atas. Misalkan saya pilih lagi yang lainnya seperti ini. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal mengklik remove. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di tahap selanjutnya kita klik next. Nah, ini merupakan tahapan kelima atau yang terakhir, yaitu memasukkan dokumen ke dalam repositori, tetapi kita masih di dalam kondisi under review. Artinya dokumen belum sepenuhnya tersimpan atau muncul di repositori. Jadi kita perlu menunggu persetujuan dari editor untuk mempublish dokumen kita. Nah, jika kita sudah siap untuk mempublish dokumen, kita bisa klik deposit item now. Namun jika masih ada perubahan atau mengedit dokumen, data-data yang masih ingin kita edit, kita bisa save for later. Nah, di sini saya mengklik deposit item now. Nah, apabila dokumen berhasil diupload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada tulisan your item will not appear. Jadi maksudnya dokumen kita masih belum bisa dipublish di website sampai kita menunggu adanya verifikasi dari editor. Nah, jadi seperti ini tampilannya jika dokumennya sudah berhasil atau dokumennya sudah kita upload ke repository. Ini ada keterangan item type, subject, division, depositing user, detailsnya kita bisa lihat. Nah, di bagian details ini teman-teman juga bisa mengedit. Jadi meskipun nanti sudah terupload, masih bisa diedit beberapa bagian dengan mengklik tanda edit item. Nah, kalau isu ini biasanya untuk jurnal, kemudian ada history, ada action. Nah, jadi seperti itu tutorial mengupload bahan ajar atau RPS ke ePrints. Nah, ini tampilannya sama seperti tadi, ada keterangan subjek, divisi, dan ini ada alamat jurinya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah field tadi tanda bintang. Kemudian untuk mengisi data-data fieldnya, kita bisa mencocokkannya dengan dokumen yang kita upload. Kemudian kita juga bisa memilih subjek sesuai dengan dokumen. Jadi seperti itu tutorial video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.